Ya, mulai pembelajaran hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai ya, ada beberapa ketentuan yang harus kalian ikuti dalam pembelajaran geografi pada pagi hari ini. Yang pertama, kamera harus on ya anak-anak ya. Kamera harus on supaya Bu Nila bisa melihat kesiapan kalian. Ini ada satu ini yang belum on cam, Rio Adrian. Oh ya, Bu. Ya, jadi kamera harus on cam seperti ini. Lalu kemudian jangan lupa untuk mematikan mic-nya. Ya, seperti di sini Rio, ya, nih Mahandika Dewo juga belum mematikan mic. Matikan mic-nya Dewo ya. Ya, jadi ketika kalian berbicara saja, baru nanti mic-nya diaktifkan. Kalau misalkan Bu Nila belum suruh kalian untuk berbicara, tolong jangan menyalakan mic-nya. Sekali lagi ya, nyalakan kameranya. Baik, kalau misalkan kamera kalian matikan, otomatis nanti Bu Nila akan mengeluarkan kalian dari kelas ini karena Bu Nila nilai kalian tidak disiplin. Begitu anak-anak ya? Bisa dipahami kesepakatan kita hari ini? Bisa, Bu. Kalau sudah bisa dipahami, saya mulai pembelajaran. Sebelum Bu Nila masuk kepada PPT ya, sebelum PPT saya share screen, coba Bu Nila absen dulu. Ketua kelasnya mana? Saya, Bu. Ya, silahkan. Atta, cek teman-temanmu apakah sudah lengkap atau belum? Sudah lengkap semua, Bu. Oke, sudah lengkap ya. Baik, terima kasih. Silahkan pimpin doa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian, khususnya di kehidupan hari ini sampai kehidupan yang akan datang. Silahkan pimpin doa. Oh ya, silahkan Reno. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Reno sudah pimpin doa dan juga terima kasih untuk Atta yang sudah mengecek kehadiran teman-temannya. Bu Nila izin share screen ya. Coba kalian lihat itu di layar kalian masing-masing. Di situ ada Bu Nila tampilkan 3 gambar. Ya, 3 gambar. Ini gambar mengenai apa? Coba. Tempat Wisata. Tempat wisata ya. Oke, gambar mengenai 3 tempat wisata yang ada di Kota Batu. Silahkan, siapa yang bisa menyebutkan nama tempat wisata yang ada pada gambar tersebut? Oh iya, ada yang raise hand Gaisa. Silahkan Gaisa. Gambar sebelah kiri itu Baloga di Pandan Rejo. Yang tengah itu Selekta di Desa Punten. Dan sebelah kanan itu Coban Talun di Desa Tulung Rejo. Ya, Tulung Rejo. Ya, ini ya, maksud Bu Nila seperti ini. Jadi kalau misalkan menjawab pertanyaan itu yang lengkap. Karena kita kan geografi ya. Geografi itu melihat suatu fenomena, dilihat dari 3 sudut pandang anak-anak ya. Saya Bu Nila refresh lagi, ada sudut pandang keruangan, ada kelingkungan dan kewilayahan. 100 buat Gaisa. Bu Nila lanjutkan. Ya. Di sini ada satu video. Coba kalian amati ya video berikut ini. Hai Sobat Vacation. Kali ini aku akan berbagi cerita dari indahnya surga di Kota Malang. Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang masih banyak menyimpan potensi wisata alam. Kontur tanahnya yang naik turun berupa perbukitan dengan vegetasi tanaman asri. Hayo, siapa yang penasaran nih? Sebelumnya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Teluk Bidadari. Wisata alam Malang yang masih tersembunyi salah satunya ialah Teluk Bidadari yang ada di Pantai Beyi. Nah, pantai dan teluk ini berlokasi di Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, Malang.
Teluk Bidadari ini merupakan sebuah genangan air laut berbentuk lingkaran dengan warna air biru kehijauan. Jadi di sini ada 2 kolam renang alami dengan pemandangan karang yang indah yang bisa digunakan untuk sekedar menceburkan diri maupun sekedar bersantai. Wah, dibayangin aja seger kan Sobat Vacation? Di Teluk Bidadari ini, kalian bisa melihat semburan air di balik badan karang, desir ombak di antara megahnya bukit-bukit, dan diiringi dengan suara-suara satwa. Katanya, air yang berada di Teluk Bidadari ini berasal dari ombak-ombak pantai yang airnya mengalir dari karang. Selain itu, suasananya yang terbilang sangat tenang juga cocok bagi kalian yang hobi melakukan yoga. Oh iya, konon pantai ini jadi tempat mandi bidadari loh. Gimana? Pasti tertarik kan ke sini? Kali aja kalian bisa lihat bidadari nih. Hehe. Teluk Kletean. Teluk Kletean adalah salah satu surga tersembunyi di Kota Malang. Teluk ini berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Gedangan, Malang, Jawa Timur. Di pantai ini, kalian bisa juga snorkeling menikmati pemandangan bawah laut, seperti terumbu karang yang indah dan rumah bagi banyak biota laut. Walaupun memang namanya belum begitu familiar, tempat ini bisa menjadi pilihan yang cocok bagi sobat vacation untuk berlibur dan menghabiskan waktu bersama pasangan atau keluarga. Nah, karena belum ramai pengunjung, kalian bisa nih menikmati keindahan alamnya dengan leluasa, apalagi pesona air lautnya yang jernih. Bagi kalian yang mau coba snorkeling, dengan kedalaman 7 meter, kalian bisa menyaksikan eksotisnya pemandangan bawah laut, seperti karang dan ikan yang berwarna-warni. Coba Nirwana. Wisata alam kali ini menyuguhkan keindahan air terjun yang bertingkat berbeda dengan air terjun lainnya yang berada di Kota Malang. Coba Nirwana ini berlokasi di Desa Sumberbendo, Kecamatan Gedangan, Malang. Air terjun yang tergolong wisata tersembunyi di Malang ini belum banyak wisatawan yang datang loh. Apalagi suasana yang sepi, cocok banget buat kalian yang mencari ketenangan dan menghilangkan penat. Karena masih dikelola oleh pemuda yang berada di sekitar lokasi, belum ada tarif masuk resmi yang diberlakukan. Kalian hanya perlu mengeluarkan biaya untuk membayar parkir, namun sumbangan sukarela juga terbuka nih. Suasana sejuk khas pegunungan dengan pemandangan hijau alamnya yang masih natural dan air terjun yang sangat jernih akan memberikan sensasi kesegaran bagi kalian yang menikmati. Pulau Sempu. Pulau Sempu Malang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa. Pulau ini berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumberanjingan Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pulau ini merupakan cagar alam yang dikelola oleh Badan Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Memiliki keindahan dengan pepohonan tropis yang mengelilinginya, Pulau Sempu Malang memiliki sejumlah ekosistem yang menarik, mulai dari hutan pantai, hutan bakau, dan hutan tropis dataran rendah. Ada juga sebuah laguna bernama Segoro Anakan yang terhubung langsung dengan laut melalui celah karang. Pulau ini dinamakan Sempu yang diambil dari sebuah nama pohon yang ditemukan di pulau itu. Ada beberapa jenis tumbuhan yang ditemukan, di antaranya bendo, triwulan, wadang ketapang, waru laut, dan masih banyak lagi. Gimana Sobat Vacation? Tertarik mengunjunginya nggak nih? Baik, tadi sudah ada gambar atau ilustrasi gambar mengenai tempat wisata di Kota Batu. Kemudian yang kedua, Bu Nila menampilkan video, ya, video tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten Malang. Kira-kira apa yang membedakan? Nah ini pertanyaannya, apakah pariwisata di Kota Batu dan Kabupaten Malang ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama? Coba siapa yang bisa menjawab? Silahkan Kartika. Iya Bu, kalau ciri-ciri wisata di Kota Batu dan Malang itu memiliki perbedaan yang banyak. Pada Kota Batu, ciri-ciri pariwisatanya lebih kepada pariwisata buatan, tetapi masih terdapat wisata alam, meskipun jumlahnya yang sedikit. Serta wisata di Kota Batu ditunjang dengan pemandangan yang menyuguhkan keindahan pegunungan. Ya. Lalu berbeda dengan ciri pariwisata di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang memiliki wisata yang dominan wisata alam dan disuguhkan keindahan alam berupa pantai. Dikarenakan
Kabupaten Malang ini memiliki wilayah pesisir. Tetapi saya juga mengetahui kalau di Kabupaten Malang juga terdapat wisata alam berupa gunung seperti Gunung Kawi, Gunung Bromo, dan Jawaban yang terakhir belum jelas, Kartika. Kalau di Kota Malang ada gunung ya, tadi ya? oh ya, Bu, ya. Gunung Kawi, ya Ya. tadi ada di videonya Gunung Kawi, ya lalu ada Gunung Bromo sama Gunung Semeru. Ya, baik. Terima kasih ya anak-anak. Jawaban kalian sangat bagus sekali. Kartika 90 ya. Jadi Benila bisa menyimpulkan dari ketiga jawaban dari teman-teman kalian ya anak-anak, dari Zahwa, Ata, dan juga Kartika. Itu sama-sama menyebutkan bahwa karakteristik tempat wisatanya itu berbeda, Bu, katanya. Kalau di Kota Batu dia lebih kepada wisata buatan ya. Jadi kalau misalkan ada pun wisata alam di sana seperti Coban Talun dan sebagainya, itu juga ada di sebelahnya juga dibangun lagi, dibuat lagi wisata baru. Contoh di situ ada yang bisa buat selfie. Nah, seperti itu namanya buatan manusia ya. Jadi kalau di Kota Batu, Budila simpulkan sekali lagi lebih kepada wisata-wisata yang dibuat oleh manusia. Kalau wisata di Kabupaten Malang itu lebih kepada wisata yang pantai ya, karena daerahnya adalah merupakan daerah hilir. Jadi dari hulunya Batu ke hilir sampai ke Kabupaten Malang. Terima kasih anak-anak. Bu Nila lanjutkan. Ya. Kalau tadi kita sudah melihat ilustrasi gambar, kemudian juga sudah melihat mengenai video, kemudian ada juga tanya jawab ya tadi ya. Jadi yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini yakni mengenai sebaran dan pengelolaan sumber daya pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi nanti soal diskusinya mengarah pada SDA pariwisata. Kita ambil saja soal diskusi itu di skop yang lebih kecil ya, karena space geografi itu kan berbicara space ruang yang lebih kecil yang ada di lingkungan tempat tinggal kita yakni di Kota Batu. Bila lanjutkan. Ya, ini ya perlengkapan belajar yang perlu kalian persiapkan. Yang jelas, Budila yakin kalian sudah mempersiapkan semuanya, meliputi buku paket, bahan ajar, LKPD, kemudian alat tulisnya. Nah, ini anak-anak, kegiatan belajar hari ini bertujuan untuk apa? Supaya kalian itu bisa tahu apa sih tujuan saya belajar hari ini. Yakni yang pertama, menganalisis potensi dan persebaran pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi kalian semua yang pertama dapat menganalisis potensi, persebaran, dan pengelolaan pariwisata. Yang kedua nanti di nilai keterampilannya itu kalian akan diskusi dan presentasi anak-anak. Jadi diskusi dan presentasi ada mungkin ada soal permasalahan artikel mengenai pariwisata yang ada di Kota Batu yang Benila hubungkan dengan Benila carikan artikelnya yang berhubungan dengan pandemi yang saat ini terjadi ya, pandemi COVID. Kemudian nanti di langkah terakhir itu Benila ingin juga keterampilan kalian supaya bisa muncul ya. Supaya bisa muncul itu kalian Benila suruh untuk buat poster anak-anak. Poster berupa ajakan berkunjung ke salah satu tempat wisata yang ada di Kota Batu. Benila lanjutkan ya. Ini adalah gambar mengenai orang ngapain ini? Piknik, Bu. Piknik ya, piknik atau berlibur ya, piknik atau berwisata. Kira-kira apa sih? Nah, pengertian dari wisata atau piknik atau berlibur ya. Jadi pengertiannya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tujuannya untuk rekreasi atau penelitian ya. Biasanya kalau Bonita biasanya kalau berwisata sama keluarga itu tujuannya ngapain, Nak? Refreshing, Bu. Refreshing, ya itu salah satu tujuan dari wisata. Ya, anak-anak, refreshing itu merupakan salah satu tujuan dari wisata. Selain daripada kita bisa mengambil data di sana untuk penelitian atau penulisan artikel dan sebagainya. Ya, anak-anak, di sini ada 3 jenis wisata. Coba yang bisa menjawab pertanyaan ini, jenis wisata apa sajakah ini? Rania, silakan Rania, raise hand ya. Silakan Rania. Untuk yang nomor 1 itu wisata alam, nomor 2 wisata budaya, nomor 3 wisata buatan. Ya, baik. Yang nomor 1 itu wisata alam. Coba Rania,
Bisa diperjelas ya Rania ya, wisata alam seperti apa itu Rania? Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik Ya. alami maupun setelah adanya usaha budidaya. Ya, maksudnya di sini adalah wisata alam itu yang masih alami ya. Kalau air terjun itu kan masih alami ya. Kita tidak merubah apa yang ada di sana, ya kan? Rania, kalau ini wisata alam ini namanya apa, Nak? Tahu nggak? Coban Talun. Coban Talun. Ada yang tahu Coban Talun itu di mana, Nana? Junggo. Junggo ya, bener ya. Yang nomor 2, wisata apa nomor 2? Budaya. Budaya ya. Kemudian kalau wisata budayanya Kota Batu apa kira-kira? Ahmad Gyorudin tahu budayanya Kota Batu apa? Banteng, Bu. Itu ya, bantengan. Kalau kita punya budaya itu budaya bantengan. Kalau yang nomor 3 itu wisata buatan. Seperti Jatim Park 1, 2, jadi yang sengaja dibuat oleh manusia. Oke, baik, jawaban Rania tadi sudah tepat sekali ya, poin 100 untuk Rania ya. Kemudian Bunda lanjutkan mengenai pembangunan pariwisata. Coba sebelum saya jelaskan mengenai pembangunan pariwisata, ada yang tahu pembangunan pariwisata itu seperti apa? Jadi tujuan dari pembangunan pariwisata adalah untuk meningkatkan perolehan devisa negara dan bisa berperan sebagai katalisator pembangunan atau agent of development. Tidak hanya itu, tujuan dari pembangunan wisata adalah untuk menjadikan objek wisata menjadi lebih baik lagi dan dapat menarik minat wisatawan. Baik, terima kasih untuk Dina ya. Jadi pembangunan pariwisata itu adalah salah satu program pembangunan nasional di mana peningkatan potensi wisata melalui pembangunan. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan sama meningkatkan devisa suatu negara ya. Baik anak-anak, lanjutkan lagi ya mengenai selain ini adalah mengenai pariwisata Indonesia di tengah virus corona. Ada yang bisa berpendapat dari gambar ini dikaitkan dengan wisata yang ada di Kota Batu seperti apa? Dengan kondisi pariwisata di tengah pandemi seperti ini tentu saja berdampak pada banyak hal. Salah satunya yaitu tempat pariwisata tersebut kian sepi pengunjung yang berdampak pada banyak hal. Salah satunya yaitu investor yang mengalami kerugian yang besar dan juga hotel atau restoran di sekitar tempat pariwisata tersebut mengalami kerugian atau penurunan pendapatan juga karena tidak mempunyai pengunjung. Baik, terima kasih ya untuk Aisyah Flora. Jadi ada dampak ya. Poin 80 Aisyah Flora. Ada yang bisa menambahkan lagi? Menurut saya, selain itu ada dampak lainnya, seperti terjadi kelaparan pada berbagai macam satwa di kebun binatang karena kekurangan dana, terbengkalainya tempat wisata karena tidak ada biaya untuk membayar pegawai, lapangan pekerjaan di sektor pariwisata menurun drastis, pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata terhambat, dan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata menurun drastis. Baik, terima kasih ya. Sudah lebih sempurna ini jawaban Bonita poin 90 ya. Terima kasih atas jawabannya anak-anak. Selanjutnya coba di sini. Di sini ada pertanyaan ini. Mungkin juga ini juga yang ada di benak kalian. Kira-kira pariwisata di Kota Batu vs pandemi COVID-19. Kira-kira seperti apa dampaknya? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Sektor pariwisata di Kota Batu saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai cara telah dilakukan agar pariwisata di Kota Batu tetap bisa berjalan dan tidak mengalami kerugian. Dampak yang paling bisa dirasakan adalah menurunnya jumlah pengunjung dan berkurangnya pendapatan para pelaku usaha pariwisata. Ya, baik, terima kasih Fikri ya, poin 100. Ada lagi yang bisa menambahkan jawaban Fikri? Najwa, ya kalau menurutmu seperti apa Najwa dampaknya terhadap pariwisata Kota Batu? Sektor pariwisata di Kota Batu mengalami kerugian disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan produktivitas kegiatan pariwisata, sehingga menurunkan pendapatan pemilik wisata, penurunan pendapatan asli daerah atau PAD. Pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan kerugian pada objek wisata dan penjual oleh-oleh yang ada di tempat wisata karena tidak adanya wisatawan. Ya, baik, terima kasih ya, poin 100. Jadi
banyak sekali dampaknya, nanti ini juga yang akan kalian diskusikan. Anak-anak, sekarang waktunya untuk berdiskusi ya. Kelompoknya sudah Bunila bagi ya. Sudah. Ya, kelompok 1 itu di situ ada kelompoknya Kartika. Ada semua hadir kelompoknya Kartika? Hadir ya. Kelompoknya Bonita, kelompok 2 hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Kelompok 3, kelompoknya Ahmad Khairuddin. Hadir ya. Zahwa Laila hadir? Hadir, Bu. Kemudian kelompok 4 itu kelompoknya Gaisa. Ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua. Coba Ica hadir, Ica. Saya itu, Bu. Ya. Aurelia, terima kasih ya. Bunila lanjutkan. Nah, ini nanti yang akan kalian diskusikan anak-anak mengenai dampak COVID terhadap pembangunan pariwisata di Kota Batu. Ya, ada artikel ini nanti di nomor 1 sama 2 nanti akan dijelaskan atau dipresentasikan, didiskusikan oleh kelompok 1 dan 2. Dan juga soal nomor 3 dan nomor 4 juga didiskusikan dan dipresentasikan oleh kelompok 3 dan 4. Sudah paham anak-anak tugasnya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah paham ya? Baik, terima kasih. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah selesai ya, hasil dari diskusi kalian itu PPT-nya terutama itu nanti dikumpulkan di Google Classroom. Walaupun ini tugasnya kelompok, tapi nanti pengumpulan PPT yang di Google Classroom itu individu ya anak-anak ya. Baik, ini waktunya diskusi sekitar 20 menit. Anak-anak 20 menit, silahkan kalian keluar dari room ini, nanti kita ketemu di room meet per kelompok. Silahkan anak-anak, Bunila akhiri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan kelompok 1 ya? Ya. Adam ini ada 2, yang satunya HP ini kayaknya ya, buat presentasi. Ya, oke. Silahkan coba tampilkan hasil diskusinya kelompok 1. Fenomena apa yang terjadi pada wacana di atas? Nanti di paling depan sendiri beri nama kelompok ya. Ya, Bu, ini Ya. kasih. Oh ya, ini. Oke. Coba setelah itu slide kedua. Mungkin ini kelompok 1 ya. Ini nanti misalkan saya suruh kelompok 2 yang presentasi. Kelompok 1 sama kelompok 2 sama ya? Pertanyaan nomor 1 sama nomor 2. Ya. Oke. Pertanyaan nomor 1, kalau misalkan kelompok 1 yang presentasi nanti kelompok 2 menambahkan. Kalau misalkan kelompok 2 yang presentasi nanti kelompok 1 menambahkan ya. Iya, Bu. Ini coba nomor 2. Sudah lengkap nomor 2 coba. Oke. Nah, ini loh. Dampak ini kamu jabarkan lagi ya kelompok 1 ya. Masih ada waktu sambil nanti saya jelaskan di kelompok kelompok lainnya yang presentasi. Ini dampak itu ditambahkan dampak positif sama yang negatif. Begitu saja. Terus kalau ada gambar silahkan ditambahkan gambarnya. Gitu ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kalau ada yang belum dipahami bisa japri Bunila. Gitu ya? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kelompok 2 ini ya? Iya, Ya. Bisa Bunila tahu sudah sampai mana diskusinya? sudah selesai. Sudah selesai ya? Coba ditampilkan PPT-nya. Sebentar, diskusi kelompok 2 itu pertanyaan nomor berapa? 1 sama 2 ya? Coba nomor 1 bacakan Aisyah. Fenomena apa yang terjadi pada wacana di atas? Jelaskan menggunakan konsep 5W1H. Fenomena yang terjadi pada wacana di atas adalah adanya dampak yang terjadi dari wisata di Kota Batu yang merugikan berbagai aspek. Where fenomena tersebut terjadi di Kota Batu. When mulai awal adanya COVID-19 di Indonesia atau pada 2019 hingga sekarang. Who yang terdampak dari adanya COVID-19 pada wacana di atas adalah pekerja pariwisata, pemilik tempat pariwisata, buruh tani, dan investor. Why? Karena Terakhir how. Dilanjut coba sama Bonita yang how. Fenomena tersebut bisa terjadi karena diawali dengan munculnya COVID-19 dari Cina yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Indonesia pun mengambil tindakan dan menutup semua pariwisata dan juga memberhentikan karyawan agar berdiam diri di rumah yang bertujuan untuk memutus persebaran corona. Dari situlah kemudian pembangunan pariwisata di Kota Batu terhambat. Baik, terima kasih. Coba jawab soal nomor 2, Eka. Dampak apa yang ditimbulkan dari adanya fenomena di atas terhadap sektor pariwisata tadi di Kota Batu? Oke, stop. Saya lihat. Nah, ada 4 ya. Kelompok kalian sudah menyetorkan ada 4 dampak di situ. Sudah menuliskan itu. Coba diberi gambarnya. Animasi atau gambar-gambar yang orang mengalami kerugian material kan ada seperti apa ekspresinya. Jadi diberi gambar itu biar menarik anak-anak. Kemudian dampaknya terhadap pariwisata di Kota Batu. Kalau dampaknya itu para petani buah sayuran berdampak pada masyarakat, penurunan PAD. Ya wes, gambarnya saja ya, tambahkan itu ya. Ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Sampai ketemu di room utama. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di kelompok 3 kalian mendapatkan soal diskusi berapa? Nomor berapa? Nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Soal artikelnya tentang apa bisa ditampilkan? Coba kamu bacakan secara umum, Ahmad Khairuddin. Artikel ini tentang dampak COVID-19 terhadap pembangunan pariwisata khususnya di Kota Batu. Berarti dampak COVID terhadap pembangunan pariwisata di Kota Batu ya. Soal nomor 3, coba bacakan Atta soal nomor 3. Soal nomor 3, dari artikel tersebut sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah Kota Batu dalam mengurangi dampak fenomena tersebut. Namun hasilnya belum maksimal terhadap sektor pariwisata. Menurut kalian, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Oke, saya lihat jawaban sekilas saja di jawaban nomor 3 coba. Oke, kalau misalkan dampaknya terhadap lingkungan tempat tinggal kalian seperti apa? Jadi nanti ditambahkan jawaban dampaknya terhadap lingkungan tempat tinggal kalian. Contohnya misalkan kalian tidak bisa sekolah. Nah, sehingga Kota Batu semakin sepi, sudah pariwisatanya sepi, sekolah sepi. Jadi seperti apa nanti dampaknya? Misalkan seperti COVID ini menyebabkan Kota Batu PAD-nya mati, ya. Tidak ada devisa yang masuk karena tidak ada wisatawan yang masuk. Jadi ditambahkan, dijabarkan supaya lebih banyak jawabannya, lebih meluas. Begitulah maksud Bunila. Bisa ya? Coba di jawaban soal nomor 4 bacakan sekilas Zahwa. Solusi ya, solusi. Oke, solusinya. Solusinya membuka tempat wisata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wisatawan, misalnya menunjukkan surat vaksin dosis kedua atau surat tes swab atau rapid, membatasi kapasitas tempat wisata sebesar 50%, melakukan promosi tempat wisata di media sosial maupun koran dan majalah yang dikemas secara menarik supaya menarik minat wisatawan, memberi diskon masuk tempat wisata supaya wisatawan lebih tertarik, dan menambahkan wahana-wahana atau spot tertentu yang unik atau berbeda dari yang lainnya. Ya, coba nanti setiap solusinya itu tambahkan gambar ya, supaya lebih jelas. Ya, begitu saja kelompok 3, nanti sampai ketemu lagi di room utama ya, di Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kalian ini dapat kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Kelompok 4 mendiskusikan soal nomor berapa? Soal nomor 3 sama nomor 4. Soal nomor 3 sama 4. Coba
Hayudia, kamu ceritakan artikelnya itu tentang apa, Hayudia? Secara garis besar. Ya, Hayudia, Gaisa, sudah baca soal diskusinya? Sudah, Bu. Ya, coba ceritakan Gaisa secara garis besar, Gaisa. Dampak COVID-19 terhadap pariwisata, Bu. Nah, dampak COVID-19 terhadap pariwisata di Kota Batu. Coba soal nomor 3 apa, Aurelia? Bacakan, Aurelia. Soal nomor 3. Share screen dulu, aku. Boleh, share screen boleh. Dari artikel sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah Kota Batu di dalam mengurangi dampak fenomena tersebut. Hasilnya belum maksimal, ya. Menurut kalian, menurut kelompok kalian apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Sudah dijawab sama kelompok kalian ya? Coba Irek, jawabannya ya apa coba? Coba Bunila lihat jawabannya. Enggak bisa, guys. Masih di soal. Jawaban nomor 3. Nggak bisa, masih di soal. Oke itu. Nah ini jawabannya, hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh banyaknya tempat pariwisata. Coba bacakan Hayudia itu, bacakan Hayudia. Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh banyaknya tempat pariwisata yang masih ditutup serta turunnya minat wisatawan yang diakibatkan oleh kurangnya promosi dan terbatasnya jam akses operasional akibat pemberlakuan kegiatan masyarakat yang terbatas. Oh ini ya jawabannya itu. Kalau misalkan tadi kan kembali ke soalnya, coba menurut kalian apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi ya. Kemudian ke jawabannya lagi, itu kan masih dampak ya. Coba ke jawabannya lagi. Nah ini kurangnya promosi, ini kan masih secara umum ya. Coba ditambahkan anak-anak dari kelompok 4 ini, coba ditambahkan di situ mengenai yang lebih spesifik lagi. Kira-kira faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi apa? Tambahkan yang lebih spesifik lagi. Ditambahkan jawabannya itu loh maksudnya. Jadi tidak hanya seperti ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Coba ke soal nomor 4. Rio, bacakan Rio. Berikanlah alternatif pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Ya, jawabannya gimana? Kelompokmu menerapkan kebijakan vaksin. Terus? Terus? Oke, terus? Oke, ada lagi? Promosi, oke, terus. Ya. Kalau solusinya sebagai siswa apa? Belum terlihat ya itu ya. Solusinya sebagai siswa, satu solusi. Atau apa, mengajak masyarakat sekitar atau mengajak keluarga, mulai dari hal kecil aja. Mengajak keluarga untuk selalu memakai masker supaya fenomena penyebaran COVID ini tidak meluas seperti itu. Gitu ya, bisa ya? Tambahkan itu. Baik, terima kasih kelompok 4. Sampai ketemu di room utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik anak-anak, selamat bergabung kembali ya di Zoom meeting pada pagi hari ini. Ya, Bunila ingatkan sekali lagi, kita sudah bersepakat tadi di awal. Yang sudah bergabung langsung wajib untuk on kamera. Di situ ada Zahwa. Zahwa belum on, Zahwa? Halo, Zahwa. Baik. Iya, Bu. Ya. Untuk kegiatan selanjutnya, tadi kalian sudah mendiskusikan soal diskusi. Tadi ada 4 pertanyaan ya dengan 1 artikel untuk kelompok 1 sampai kelompok 4. Silahkan yang presentasi duluan, Bunila ingin kelompok 2. Ya, kelompok 2. Nanti kelompok 1 menambahkan poin-poinnya kelompok 2 ya. Nah, nanti anak-anak presentasi ini itu setelah kelompok 2 misalkan presentasi. Nah, nanti untuk teman-teman yang lainnya siapkan 1 pertanyaan ya untuk kelompok 2. 1 saja pertanyaan untuk kelompok 2. Baik, bisa dipahami anak-anak ya?
Bisa. Ya. Bisa, Bu. Dari kelompok berapa terserah, nanti yang tanya untuk kelompok 2. Gimana? Kelompok 2? Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, silakan. Selamat pagi, perkenalkan saya Bonita Elvara, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal yang pertama, fenomena apa yang terjadi pada wacana di atas? Jelaskan menggunakan konsep 5W1H. Buat fenomena yang terjadi pada wacana di atas adalah adanya dampak yang terjadi dari pandemi COVID-19 terhadap pembangunan pariwisata di Kota Batu yang merugikan berbagai aspek. Where fenomena tersebut terjadi di Kota Batu. When mulai awal adanya COVID-19 di Indonesia atau pada 2019 hingga sekarang. Who yang terdampak dari adanya COVID-19 pada wacana di atas adalah pekerja pariwisata, pemilik tempat pariwisata, buruh tani, dan investor. Why? Karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya seluruh aspek kehidupan manusia. How? Fenomena tersebut biasanya bisa terjadi karena diawali dengan munculnya COVID-19 dari Cina yang kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia pun mengambil tindakan dan menutup semua pariwisata dan juga memberhentikan karyawan agar berdiam diri di rumah yang bertujuan untuk memutus persebaran corona. Dari situlah kemudian pembangunan pariwisata di Kota Batu terhambat. Untuk soal nomor 2, dampak apa yang ditimbulkan dari adanya fenomena di atas terhadap sektor pariwisata di Kota Batu? Dampak yang timbul dari adanya fenomena di atas adalah 1. Para investor banyak mengalami kerugian material karena penurunan pendapatan. Yang kedua, penurunan PAD atau pendapatan asli daerah Kota Batu karena sebagian besar sumbernya dihasilkan dari sektor pariwisata. Yang ketiga, berdampak pada masyarakat yang terlibat pada sektor pariwisata karena para karyawan harus berdiam diri di rumah untuk mematuhi peraturan sehingga mereka tidak mempunyai dana pemasukan. Yang keempat, para petani buah, sayuran, dan bunga mengalami kerugian karena biasanya wisatawan selalu membeli dagangannya, seperti buah, sayuran, dan bunga, untuk dijadikan oleh-oleh saat pulang. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik, untuk kelompok 2, Bu Nila tengahi dulu ya. Langsung kepada kelompok 3, baru nanti teman-teman yang lainnya bertanya. Silahkan kelompok 3, ada tambahan? Kelompok 3, mohon maaf, kelompok 1. Kelompok 1 ya. Iya. Ya, kelompok 1 kelompoknya siapa? Kartika, Bu. Ya, kelompoknya Kartika. Silahkan. Saya ingin menambahi pada Mohon maaf Kartika, saya potong, ditampilkan dulu ya. Sebentar Bu Nila bukakan untuk kelompok 3. Baik. Kelompok 3 lagi. Kelompok 1. Bagian mana yang mau ditambahkan kelompoknya Kartika? Bagian yang dampak sama yang bagaimana. Nomor 1 yang bagaimana sama yang dampak. Oke, silakan ya. Nomor 1 yang bagaimana ya. Sudah? Ya, untuk yang fenomena apa yang terjadi pada wacana di atas, jelaskan menggunakan konsep 5W1H. Untuk yang how, pertanyaannya yaitu bagaimana langkah pemerintah Kota Batu dalam mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Jawabannya, pemerintahan Kota Batu mengeluarkan kebijakan yang terdiri dari pembebasan retribusi pasar, diskon tarif PDAM, dan pembebasan sewa budak di tempat objek wisata yang diperkirakan akan berkurang sampai 40%. Ya. Ya. Selanjutnya di poin untuk slide ketiga, Bu, pada dampak. Ya. Ya. Lalu untuk dampaknya saya akan menambahkan dampak positif, yaitu yang pertama mendorong peningkatan jumlah
investasi berbagai bidang usaha yang selain kepariwisataan, lalu mendorong sektor selain pariwisata untuk tumbuh dan berkembang, dan juga mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan nilai alam dan budaya bangsa. Baik Bu, sekian, terima kasih. Ya, baik, itu untuk kelompok tambahan dari kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyampaikan pendapatnya. Silakan, siapa yang mau bertanya kepada kelompok tersebut? Angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Lila stop share. Oke. Fikri, silakan Fikri. Mau bertanya kepada kelompok siapa gitu ya, disebutkan ya. Untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2 silakan. Bagaimana sektor pariwisata di Kota Batu dapat bertahan dan beradaptasi di era pandemi COVID-19 saat ini? Untuk kelompok 2, silahkan bisa langsung dijawab oleh kelompok 2. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 2? Baik, silahkan. Cara yang bisa dilakukan oleh sektor pariwisata di Kota Batu yaitu dengan cara mulai membuka beberapa wisata dengan syarat harus menaati protokol kesehatan atau dengan menunjukkan kartu vaksin. Hal lain yang bisa dilakukan yaitu dengan mempromosikan tempat wisata tersebut ke media sosial atau bisa juga dilakukan dengan memotong harga tiket masuk. Ya, baik, terima kasih. Perwakilan dari kelompok Aisyah Flora, kelompok berapa tadi? Lupa, nak. 2. Ya, kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi mungkin untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Ya, Mahandika, Dewo, silakan Dewo. Tren wisata yang digemari di masa pandemi sekarang. Bagaimana tren wisata yang digemari di masa pandemi saat ini? Ya, silahkan dijawab oleh kelompok 1 ya. Itu tadi pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, Najwa silakan. Tren wisata saat pandemi antara lain yang pertama yaitu wisata online atau virtual turis. Hal ini dilakukan dengan cara masing-masing wisatawan berwisata di rumahnya dengan media elektronik seperti Zoom atau Google Meet yang menunjukkan lingkungan tempat wisata yang dituju. Yang kedua adalah wisata kafe. Pada masa pandemi sekarang ini, kafe menjadi tujuan wisata dikarenakan di dalam kafe tidak hanya menyuguhkan makanan atau minuman, tapi juga menyuguhkan keindahan alam dan keestetikan pada wisata kafe tersebut. Sudah. Ya, baik, tadi sudah disampaikan oleh Najwa bahwa trennya saat ini lebih kepada apa yang lagi hits ya. Lagi hits yang biasa kalian jumpai di TikTok atau di Instagram atau mungkin di stasiun televisi. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman dari kelompok lain sudah bertanya kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 dipresentasikan oleh kelompok 4. Silahkan kelompok 4 presentasi. Perkenalkan, nama saya Riwajan Pertama. Saya mewakili dari kelompok 4. Soal nomor 3. Dari artikel tersebut, sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah Kota Batu dalam mengurangi dampak fenomena tersebut. Namun, hasilnya belum maksimal terhadap sektor pariwisata. Menurut kalian, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Jawabannya adalah hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh banyaknya tempat pariwisata yang masih ditutup serta turunnya minat wisatawan yang diakibatkan oleh kurangnya promosi dan terbatasnya jam akses operasional akibat pemberlakuan kegiatan masyarakat yang terbatas. Dan dilanjutkan oleh Mas Dewo. Soal nomor 4. Berikanlah alternatif pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Solusi untuk mengatasi dampak pandemi COVID terhadap sektor pariwisata yaitu dengan 1. Menerapkan kebijakan untuk melakukan vaksin terlebih dahulu sebelum memasuki tempat pariwisata. 2. Memberlakukan scan aplikasi darurat Peduli Lindungi. 3. Menjaga protokol kesehatan selama kegiatan di tempat pariwisata. 4. Memindai suhu tubuh pengunjung yang akan masuk ke kawasan pariwisata. 5. Memberikan diskon berupa potongan harga untuk wisatawan agar tertarik mengunjungi tempat wisata tersebut.
6. Melakukan promosi di media sosial untuk membujuk para khalayak. Terima kasih. Ya, baik. Ya, Bu Nila tengahi langsung untuk kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok 3 ada tambahan? Dari kelompok 3 ada tambahan ya? Mana kelompok 3 suaranya? Kelompoknya siapa itu kelompok 3? Halo? Kelompok 3 kelompoknya siapa ya? Rania. Oh ya, Rania. Ya. Udin Kelompok mau 3. nambahkan. Ya, ditambahkan di mana? Bu Nila tampilkan kelompok 3. Baik, kelompok 3. Lanjut Rania ya. Yang mau ditambahkan di bagian mana Rania? Untuk yang soal nomor 4. Oke. Ya, untuk soal nomor 4, tambahannya menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wisatawan, misalnya menunjukkan surat vaksin dosis kedua atau surat tes swab dan rapid. Lalu memberi diskon, yang slide selanjutnya, Bu. Memberi diskon masuk tempat wisata supaya wisatawan lebih tertarik. Lalu menambahkan wahana-wahana atau spot tertentu yang unik atau berbeda dari yang lainnya. Nah itu ya, itu yang ditambahkan dari kelompok 3. Baik. Ya, Bu. Terima kasih untuk kelompok kelompok 3. Kelompok 3 dan kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya ya Fadilah. Silakan untuk kelompok siapa? Untuk kelompoknya siapa? Untuk kelompok 3, Bu. Ya, silakan. Mengapa pembangunan kelompok wisata 3 ya? Mengapa pembangunan wisata termasuk salah satu dampak dari COVID-19? Mengapa pembangunan wisata termasuk ke dalam dampak dari COVID-19? Ya, silakan. Langsung dijawab, boleh? Reno, mau jawab? Saya, Bu. Ya. Jadi kita tahu bahwa wisata adalah tempat untuk berwisata atau berrekreasi. Objek wisata juga mencakup banyak hal, dimulai dari alam, buatan, hingga budaya. Dalam prosesnya, ketika wisatawan hendak berwisata, tentunya wisatawan harus berkunjung ke tempat wisata tersebut. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, serta diberlakukannya berbagai pembatasan kegiatan sosial, termasuk dalam bidang pariwisata, misalnya kapasitas pengunjung hanya 50%, harus menunjukkan surat vaksin atau tes swab yang mungkin bagi beberapa kalangan harganya cukup mahal. Kemudian adanya aturan protokol kesehatan yang mungkin bagi beberapa kalangan juga ribet. Nah, hal ini akan membawa dampak yang sangat signifikan pada bidang pariwisata. Belum lagi jika daerah objek wisata tersebut memiliki kasus COVID-19 yang tinggi. Wisatawan akan was-was, khawatir, dan berpikir 2 kali jika ingin berkunjung atau berwisata ke daerah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ahmad Khairuddin. Ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi yang mau bertanya, Nana? Satu lagi pertanyaan? Ya, Reno, silahkan. Saya akan bertanya untuk kelompok 4. Saat pandemi ini, kafe sangat marak dibuka oleh masyarakat. Menurut kalian, apakah kafe tersebut termasuk dalam wisata dan apa alasanmu yang mendukung? Ya, silakan. Itu ditanya untuk kelompok 4 ya? Langsung dijawab atau Ya, Bu. bagaimana? Siapa yang mau menjawab dari kelompok 4? Saya, Bu. Ya, silakan, Gaisa. Menurut kami, kafe dapat dimasukkan ke dalam wisata. Dikarenakan kafe pada saat ini tidak hanya menyuguhkan makanan ataupun minuman, tetapi juga menyuguhkan keindahan alam serta keestetikan yang diberikan oleh kafe tersebut. Ya, itu jawaban dari kelompok dari Gaisa ya, sebagai perwakilan dari kelompok 4. Baik. Jadi dari jawaban dan pertanyaan dari kalian, Bu Nila nilai sudah sangat bagus sekali ya, sudah 100 semua poinnya. Yang baik yang bertanya maupun yang menjawab itu sudah sangat baik, analisisnya sudah keluar. Ya, Bu Nila izin share screen lagi. Dari keempat, kelihatan anak-anak ya, share screen saya ya. Dari keempat kelompok tadi yang sudah mempresentasikan pertanyaan nomor 1 sampai ke pertanyaan nomor 4, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Kalian sudah merasa belajar apa hari ini?
Silakan yang mau menyimpulkan. Ya, Gaisa. Ya, Gaisa silakan. Gaisa raise hand. Enggak tadi Bu, lagi ngelik. Oh, mohon maaf ya. Gaisa kepencet. Siapa yang raise hand? Ada Fadilah ya. Fadilah silakan. Baik Bu, tadi kita belajar tentang perbedaan karakteristik wisata di setiap daerah, juga penyebab, dampak, dan solusi dari COVID-19 di sektor pariwisata. Selain itu juga mengetahui tentang persebaran dan pengolahan sumber daya alam pariwisata. Persebaran sumber daya alam pariwisata ya. Kalau yang kita pelajari tadi mengenai pariwisata yang ada di Kota Batu, sampai dampak yang lagi hit sekarang pandemi COVID-nya terhadap sektor pariwisata yang ada di Kota Batu. Ada lagi yang bisa menyimpulkan selain Fadilah? Ada satu lagi coba. Biar ada perbandingan. Siapa ya? Ada yang ngerasain? Mahandika? Mahandika keluar Bu Les. Oh iya ya. Silahkan dari Ahmad Khairuddin. Ahmad Khairuddin. Menambahkan, kita juga belajar mengenai dampak COVID-19 di sektor pariwisata dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan berfungsi seutuhnya dari sektor pariwisata, khususnya di Kota Batu. Ya, bagus sekali ya Ahmad Khairuddin ya. Dampak pariwisata sampai pada persebaran pariwisata tadi sudah dipelajari. Poin 100 untuk Fadilah dan Ahmad Khairuddin. Baik, Bunila lanjutkan. Ya, ini anak-anak ya. Ada tugas rumah, nanti sifatnya adalah tugas individu. Kalian membuat poster ajakan berkunjung ke tempat wisata di Kota Batu. Poster boleh menggunakan aplikasi. Jadi yang zaman sekarang kan sudah zamannya teknologi, revolusi 4.0, kemudian kalian juga harus dituntut menguasai teknologi. Coba sing gawe yo rek poster yo yang dari Corel atau Photoshop atau dari Canva. Nah, aplikasi itu boleh atau boleh aplikasi editing foto yang lain boleh digunakan. Ya. Jadi nanti poster tersebut dibuat semenarik mungkin, diberi kata-kata yang indah, yang intinya mengajak masyarakat Indonesia ya untuk berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kota Batu. Jadi pilih salah satu tempat wisata. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kemudian pengumpulan posternya, jadi tidak dikumpulkan di Google Classroom supaya nanti bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi dikumpulkannya di Instagram kalian masing-masing ya. Boleh Instagram kelas. Boleh Instagram kelas. Jadi kalian kumpulkan di sana @nilapuspita22. Jadi Instagramnya Bu Nila. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Ya, kemudian juga tag @nilapuspita22, diberi hashtag ayo _berwisata _ kota _ Jadi beri hashtag seperti itu. Kalau bisa dipahami, ada pertanyaan untuk tugas individu? Tidak ya, tidak. Saya kira juga sudah jelas, sudah ada juga di LKPD. Selanjutnya ini. Nah, kita refleksi. Kalian hari ini kan sudah belajar mengenai sumber daya pariwisata. Kalau minggu kemarin sudah belajar mengenai sumber daya kehutanan. Nah, coba seberapa pahamkah sih kalian? Ya, tadi juga sudah ada tanya jawab yang sangat menarik ya. Sudah ada kesimpulan juga dari teman-teman kalian, dari Fadilah dan Ahmad Khairuddin. Coba bagaimana ekspresi kalian saat ini? Apakah senang atau sedih ini anak-anak? Senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya bisa berdiskusi dengan teman-teman, senang. Coba kenapa senang, Kartika? Kartika? Ya karena menurut saya pembelajaran putus-putus Kartika. Bisa diulangi lagi. Ya. Menurut saya mohon maaf Kartika, putus-putus suaranya nak. Masih putus-putus nak suaranya.
Atau Bu Nila alihkan ke yang lain, coba siapa ya? Hayudia, kenapa kok senang Hayudia? Kamu pilih senang apa sedih Hayudia? Senang, Bu. Ya, kenapa kok senang, Nak? Ya, soalnya bisa belajar bareng-bareng gitu lewat Google Meet. Ya, bisa belajar bareng-bareng, bisa ketemu teman ya, Hayudia. Ya, Bu. Kalau dari segi materi, coba ada yang bisa mengekspresikan dari segi materi? Seneng, sebab saya belajar ini. Coba, saya belajar banyak. Dari Atta, mungkin Atta. Atta Rahmadani. Halo, Atta. Ya, Bu. Ya, kamu senang apa sedih, Atta? Senang. Ya, kenapa? Dari segi materi coba, kamu belajar apa saja, Atta? Belajar pariwisata di Kota Batu dan Kabupaten Malang Ya. di masa pandemi saat ini. Ya. Sampai kepada apa? Solusinya ya. Kalau sekarang kan kita lihat bahwa Kota Batu itu sekarang sedang sepi ya, sepi pengunjung. Mulai dari awal pandemi COVID itu sampai sekarang itu sangat turun drastis sekali. Itu juga berpengaruh kepada PAD-nya Kota Batu, anak-anak. Berpengaruh pada pendapatan aslinya daerahnya Kota Batu. Juga berpengaruh kepada kita semua. Proses belajar mengajar jadi daring ya anak-anak ya. Kalau di SMA 1 kan kita ketemu kelas 11 itu 1 bulan 1 kali ya. Untuk 2 kalinya itu kelas 12, kelas 10-nya sekali. Karena hanya 1 bulan sekali maka itu kurang maksimal jadi pembelajarannya. Jadi Bunda harap kalau kalian belajar itu ungkapkan apa yang perlu kalian tanyakan kepada guru kalian. Mumpung ketemu di secara daring di Zoom seperti ini. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Bisa. Baik. Nah, ada info lagi terkait yang tadi tugas mandiri. Kalau ini evaluasi uji pemahaman materi, ini nanti kalian kerjakan, boleh dikerjakan setelah ini atau boleh dikerjakan di jam 2. Yang penting 1 jam untuk mengerjakan ini. Nanti jam 3 akan Bu Nila lihat siapa yang sudah mengirimkan evaluasinya, jawaban evaluasi untuk materi sumber daya alam. Ya, untuk linknya nanti Bu Nila kirimkan di grup WA. Gitu ya anak-anak ya, paham ya? Paham. Paham, Ya. Bu. Nah ini anak-anak ini yang perlu kalian garis bawahi, bahwasanya jangan pikir 2 kali untuk merencanakan liburan. Just do it ya, just do it. Mau kemana saja silahkan. Karena nanti rencanakan liburan di akhir semester, mungkin di bulan Desember kalian mau ke Bali atau keluar dari Kota Batu ya, atau liburan di Kota Batu yang belum dikunjungi. Kalau Bu Nila ya, Bu Nila nggak keluar dari Kota Batu, saya ingin mengunjungi seperti Baloga yang baru-baru itu Bu Nila belum pernah ya. Just do it anak-anak. Liburan butuh yang namanya lembaran. Oleh karena itu, bekerja keraslah untuk melalui belajar agar menjadi orang yang berhasil di kemudian hari, sehingga bisa mengumpulkan lembaran yang banyak ya. Lembarannya itu apa? Uang anak-anak ya. Jadi kalau kalian sukses, uang itu akan mengikuti kalian. Let's recreation together. Ya, mari kita berrekreasi, berwisata secara bersama-sama, boleh dengan keluarga masing-masing. Baik, itu salam untuk orang tua di rumah ya anak-anak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sebentar saya stop share screen dulu. Ya, baik itu anak-anak untuk pembelajaran SDA pariwisata ini hari ini sudah kita lewati dengan baik. Kalian juga sudah mengeluarkan pendapat kalian dengan sangat baik sekali. Bu Nila salut ya. Saya apresiasi untuk kelas 11 IPS 4 ini. Saya sangat salut sekali. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Sudah menyimpulkan ya. Berdoa ya, berdoa. Nanti saya sendiri lupa sampean. Karena mungkin lapar paling Bu Nila. Ya, silakan pimpin doa penutup. Ya, ada yang mau pimpin doa? Ya, Rania, Bu Hajah kita. Bu Hajah, silakan Bu Hajah pimpin doa. Aduh. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar ilmunya bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas semangatnya hari ini. Ada kurangnya, Bunillah mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran minggu berikutnya ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kalian bisa meninggalkan ruang Zoom ini satu persatu. Silakan.